Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala absarasil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, sehingga pada waktu dan kesempatan ini kita bisa beribadah kepada Allah dengan bertolabul ilmi. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah grup 1 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Di dalam menjalankan setiap amanah yang disampaikan oleh Allah, perlu kita melihat kunci kebenaran dari setiap perintah Allah. Tanpa kebenaran, setiap perintah Allah itu akan menjadi suatu kebatilan di dalam pelaksanaan perintah tersebut. Apa puncak kebenaran dalam setiap perintah? Terjadinya kenyataan seseorang umat bertuhan kepada Tuhannya yang bernama Allah. Itu puncak kebenaran. Tapi apabila kebenaran ini yang tidak menjadi wajib bagi seseorang beribadah kepada Allah, maka kebenaran lain tidak akan menjadi sebuah kebenaran, tapi hanya sebatas kebaikan. Kebenaran puncak dari segala kebenaran itu yang dikatakan hubungan Baitullah dengan Allah disebut dengan hubungan tauhid. Berhubungan seseorang dinamakan tauhid kepada Allah, berarti dia telah mentauhidkan dirinya kepada Allah. Kenapa namanya tauhid berhubungan dengan Allah? Tauhid itu adalah perjalanan kerahasiaan Allah terhadap hakikat yang dia tuju dan hakikat yang menuju dia. Banyak sungguh sekarang kita lihat dalam 5 rukun Islam yang kita lihat dan ketahui selama ini. Awal pertama sekali Allah menempatkan syahadat pada rukun Islam. Artinya awal itu adalah yang wajib. Pertama adalah mengenal Allah dengan seyakin-yakinnya dengan jalan tauhid. Pengenalan jalan tauhid adalah terhubungnya seseorang dengan Allah dengan hubungan Baitullah.
Kalau Baitullah, dua batin Allah ini tidak berhubungan, belum dikatakan ada umat dan Tuhan dalam setiap perintah yang dilakukan. Itu hanya dia mengerjakan pekerjaan sendiri. Dia bergerak, dia juga yang menggerakkan. Di dalam memahami tingkatan tauhid dari 5 tauhid, kita harus mengerti tauhid itu apa. Tauhid yaitu berhubungan sebuah maujud Allah dengan bekalnya wujud menemui wujudnya Allah. Kelengkapan syarat syariatnya Allah sampai hakikatnya Allah, sampai menuju ma'rifatnya Allah dalam wujud. Luput di dalam wujud, di mana di situ tajalidah 2 sifat. Ada umat, ada Tuhan dalam satu kodrat. Ruh dari Islam adalah tauhid. Tapi kenyataan yang kita lihat dalam permukaan umat Islam kebanyakan mewajibkan sholat tapi tidak mewajibkan bertuhan kepada Allah dengan tidak mendirikan tauhid. Ini namanya pekerjaan yang mati. Sholatnya bisa mati, hidupnya juga bisa mati. Artinya tidak ada nilai apapun di mata Allah. Pertama, ibadah yang diturunkan selayaknya kita diturunkan hijrah ke muka bumi ini. Apa tugas kita ke muka bumi? Yaitu pergi menjalankan ketuhanan Allah. Ibadah yang pertama dijadikan Allah yaitu ibadullah. Bagaimana beribadah kepada Allah? Ibadah kepada Allah pertama itu disebut dengan ma'rifatullah. Kalau ma'rifatullahnya sudah berdiri, maka kenallah dia. Berhasil dia mendirikan al-haqqul makul mubin. Nyatalah sudah Allah wujud pada dirinya, maka dia adalah kenyataan Allah yang berwujud. Dalam pelaksanaan tajalli hubungan dengan Allah dengan tingkatan-tingkatan tauhid. Tapi Allah memiliki rumus yang tidak bisa ditambah dan dikurangi, yaitu yang berasal dari dialah yang bisa kembali menjadi dia. Siapa yang berasal dari dia adalah maujudnya. Siapa yang maujud berdiri dari dia adalah wujudnya sendiri. Siapa yang menjadi wujudnya adalah wujudnya sendiri. Wujud adalah wujud yang bermaujud. Ini adalah satu kesatuan. Hal ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Wujudnya Allah dikatakan ada dengan bersifat aku dalam kodrat tunggal wahidnya. Setelah Allah memiliki sifat pada keakuannya yaitu aku. Ini yang dinamakan 3 sifat awal bagi Allah. Aras, Qudsi, dan Keramatullah. Mana yang dikatakan aras, Qudsi, dan Keramatullah dalam wujud waktu dia sendiri. Ini yang dikatakan dengan wujud lam jalalah dan alif tersiar atau sir. Dengan demikian aras yang dimaksud adalah kodrat titik awal mula jadi. Qudsi yang dimaksud adalah hayat alif sir. Dan keramat yang dimaksud oleh Allah itu adalah lam jalalah yang menjadi rasa. Bertubuh akan hayat rahasianya Allah. Sirnya Allah menjadi tubuh. Lam jalalah menjadi rasa. Dan kodrat adalah menjadi gerak atau wujud kodratnya.
yang menggerakkan. Dengan kekuasaan aras, kursi dan keramat, maka Allah memerintahkan kepada zat awal yang mulai jadi untuk berwujud. Apa wujud yang dijadikan Allah? Sir, kodrat yang ada pada wujud aras, kursi dan keramat diwujudkan oleh Allah dalam bentuk awal mula jadi, yaitu awal yang menjadikan semuanya, batin, zat dan nur. Batin, zat dan nur adalah satu kesatuan yang berawal batin, asalnya zat. Zat mendirikan sebuah nur, yang akan nur menjadi suatu hayat alam, dan zat akan menjadi kodrat yang hayat, dan batin yang akan menjadi wujud. Maka dengan kodrat yang awal semuanya mulai jadi, penyebab semua terjadi, maka dijadikanlah oleh Allah. Pertama yang dijadikan kepada maujudnya sendiri, batin berwujud menjadi kodrat, zat mewujud menjadi iradat, dan nur mewujud kepada hayat atau bernama ilmu. Maka nyatalah sudah zahir Allah pada ilmu. Zat awal yang dijadikan, maka diwujudkan oleh zat itu sebuah zat alam bernama kunal, nur awal mula jadi. Maka terjadilah sebuah maujud. Maujud itu dinamakan hayat yang berdiri dari asalnya nur, yang disebut dengan nur yang memuji kepada zatnya, disebut nur Muhammad. Karena tidak akan mungkin memuji, dan siapa yang akan dia puji, maka disatukan dua zat tadi. Nur Muhammad disatukan dengan zat awal disebut Allah, menyatu dalam satu kesatuan batin bernama Ahmad. Barulah artinya dipuji. Kalau dia sudah dipuji, layaklah dia menjadi Tuhan oleh sekalian alam. Itu kodratnya. Tapi apakah memang kodrat iradat ilmu yang zahir ini yang akan menjadi Tuhan? Bukan. Yang akan menjadi Tuhan adalah aku ingin menjadi Tuhan. Kembali kita melihat awal titik jadi yang pertama. Tiga rahasia lam jalalah yang ada pada kodrat wujud aku, inilah yang akan masuk bertajali ke dalam batin zat dan nur menjadi wujud. Berarti sudah 6 kodrat. 6 kodrat tadi adalah berwujud dan bermaujud kepada kodrat iradat ilmu, sehingga nyatalah 9 martabat Allah di dalam maujud tadi. Martabat Allah inilah yang dikatakan zahir, yang bernama sifat diri pantulan. Pantulan siapa? Pantulan lam jalalah tadi. Dari 3 kesempatan untuk berwujud, ini yang dikatakan aku. Kalau memang wujud itu yang wujud bermaujud, maka nyatalah aku yang meliputi maujud tersebut. Kalau sudah aku yang meliputi maujud tersebut, berarti tubuh yang dimaksud adalah alif sir hayat. Maka betul jasad ini adalah hayat. Yang kedua, yang dikatakan dengan wujud ada akulah kodrat, masuklah titik wujud awal pada jantung aras penggerak daripada hayat. Dan masuk yang ketiga, lam jajalah menjadi sir rasa, maka menjadi si baharu pada tubuh. Akhirnya menjadi tubuh lahu yang berawal lahu, lahi dan laha.
Awalnya lahu, setelah itu lahi, akhirnya laha. Innallahu, innallahi, innallaha, inna lillahi. Nyatalah wujud aku. Berarti benar kalau itu adalah wujud dari diri sifat yang telah ditelan tubuh oleh penampakan sir alifnya tadi, lam jalalah. Yang kedua, lam jalalah menjadi sir rasa, rasa menjadi si baharu. Berarti tubuh itu adalah ayat alat untuk merasakan. Dan yang ketiga adalah wujud titik satu aras penggerak jatuhnya kepada wujud batin tunggal yang ada di dalam batin jantung. Berarti sudah menjadi aku. Maujud itulah yang menjadi aku. Dengan adanya kita berabitah dan berwasilah dengan zikir dan rabitah atau dikatakan tasbih, maka nyatalah aku ingin jadi Tuhan. Dan telah kita perjalankan, nyata sudah dia menjadi Tuhan, sembahan dari sekalian alam. Dalam perbuatan tajalli tersebut, disinilah Allah menitipkan suatu nur ma'in, yaitu sebuah yang maha. Nur ma'in adalah kodrat maha bagi Allah. Dialah yang melihat, maha tahu, maha melihat, maha kuat. Itu nur ma'in, sebuah pandangan yang memiliki kekuatan. Berbeda dengan nur ma'ni, hanya memandang tapi tak memiliki kekuatan. Dengan demikian, apa yang dikatakan nur tenggelam dengan zat-zat tenggelam kepada batin al-haq. Al-haq menjadi diri halus zahir menjadi diri sir jadinya. Ingat perjalanan, menjadi diri sir. Kalau memang itu aku, kalau kita pada posisi dia, itu batin zat dan nur, itu dia. Kalau aku kembali kepada tiga wujud awal tadi, aras, kursi dan keramat, kalau dia masuk, dia akan menjadi aku. Tapi kalau dia menyaksikan, maka kodrat itu akan menjadi dia, batin zat dan nur di dalam wujud Muhammad. Tetapi kalau aras, kursi dan keramat bukan wujudnya Muhammad, Muhammad berwujud Adam dan berupa-rupa aku dalam wazir. Wazir adalah penampakan diriku sendiri. Kalau Muhammad diserahkan kodratnya kepada Adam, Adam bukannya Nabi Adam. Adam adalah sebuah kodrat perjalanan Allah dan Muhammad. Alif dal mim, itu Adam. Dengan zohir yang dia serahkan, maka Adam inilah yang berwujud karena dia zohirnya Muhammad. Itulah yang menjadi Muhammad bin Abdullah. Tapi zat kunal yang berdiri, yang meliputi sir Allah, itu yang akan menjadi Muhammad Khadim Az-Zati. Kita harus benar-benar memahami riwayat asal-usul diri kita. Diri adalah Tuhan awal asal-usulmu terjadi dikala wahid tunggal pada waktu itu. Sesungguhnya manusia itu sudah kujadikan sebelum aku menjadikan semuanya. Dikala itu dia belum memiliki wujud apapun. Berarti siapa yang ada di wahid waktu itu, inilah yang muncul di ahad waktu sekarang. Ingin melihat waktu itu, lihatlah masa sekarang. Tapi di kala itu kamu belum memiliki apapun. Ini yang terjadi wahid dan ahad. Inilah pentingnya tauhid. Kalian jemaah dididik di sini untuk diturunkan membawa kebenaran ke tengah-tengah umat Islam. Mendirikan wajib bertauhid.
baru ada dasarnya wajib sholat. Kalau tidak awal wajib tauhid, dari mana datangnya wajib sholat? Karena sudah nyata dalam tauhid mana yang Tuhan, mana yang umat. Disitulah baru disahkan hubungan ini di dalam tauhidin. Tetapi di dalam tauhidun semuanya berasal dari yang satu. Allah adalah suatu kodrat yang bernama Allah. Alif lam lam ha a. Dan berwujud dan berupa pada kodrat zat kunalnya disebut dengan Muhammad. Allah berwujud kepada maujud Muhammad. Dan Muhammad adalah zahirnya Allah. Tetapi itu adalah nama jabatan, yaitu tahta ketuhanan bernama Allah, tahta keumatan bernama insan. Itu tahta. Tetapi akulah yang berwujud Allah dan bermaujud Muhammad. Aku kembali kepada wujud tunggal. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Lantas bagaimana diri yang hayat, sir rahasia, dan tubuh lam jalalah yang menjadi rasa? Dari mana dasar munculnya zahir itu? Zahir itu adalah saripati dari hayatnya Allah dan batinnya lam jalalah yang disebut dengan wujudnya kulimah la ilaha illallah. 7 nur yang ada berwujud kulimah yang menyatu di dalam kodrat, yaitu saripati dari hayat, sir, alif, dan kodrat lam jalalah yang menimbulkan kulimah Allah. Kulimah Allah akan berhubungan dengan saripati nur Allah dan nur Muhammad yang menjadi hayat dari semua ruh, disebut dengan kulimah la ilaha illallah. 2 kulimah adalah kodrat, yang satu tidak memiliki asal usul, tapi yang satu berasal tapi tidak berusul. 7 nur itu kita lihat pada posisi jasad kita. Di dalam kulit, daging, urat dan tulang terbentuk 7 cahaya, 7 warna. Maka di dalam kodrat manusia terdapat saripati kulimahnya Allah, yaitu kulimahnya la ilaha illallah yang meliputi sekalian alam. Maka kalau sudah diperjalankan tingkat tauhid demikian, dari wujud kepada wujud, wujud itulah yang maujud. Ini ada aku. Kenapa Allah katakan aku dalam prasangka umatku? Apabila kamu bisa menghadirkan hanya sebatas kodrat batin zat nur, maka kamu dipanggilnya dia dengan modal hanya kodrat fanafilah wal baqaumbilah. Ini digunakan kepada puncak ibadah yang tertinggi, yang tidak berurat dan tidak berdarah. Kalau hanya kamu sebatas beribadah dengan kodrat amaliyah, maka tertinggi kodratmu adalah mawujud Allah yang terlihat oleh semua ruh pada alam ini, yaitu kodrat iradat ilmu. Kodrat adalah jantung, iradat adalah rohani, dan ilmu adalah penampakan jasad. Paling rendah segitu. Dan tetapi kalau kamu memang bisa menghadirkan aku yang berwujud pada zahir dan maujud zahir, maka semua dirimu bertubuh hayat, sir rahasia, berkodrat rasa, dan beraras kepada wujud awal jantung.
Maka itu dikatakan tubuhlahu. Kalau hanya ditubuhlahi, sifatnya itu hakikat. Inilah yang menjadi patokan Al-Quran dengan kodrat alif lam mim. Kalau sudah Allahu a'lam benar, kamu telah membaca dirimu sendiri yaitu Al-Quran, barulah Al-Quran itu membawa berkah ke dirimu. Tapi kalau kamu hanya membaca batasan surat, maka kamu hanya batasan memelihara jasad, bukan ayat pada tubuh, bukan hayat pada rohani, bukan batin pada wujud batin jantung. Inilah yang akan menjadi pandangan awal, yang mana sekarang tauhid ini tidak diperdulikan banyak umat. Padahal tidak akan ada 4 rukun Islam lagi kalau rukun pertama syahadah ahad belum bertemu dengan ahadnya dan belum mengalami tauhid berhubungan tafrid dalam rasa tajrid dan mengalami semua pengakuan itu dusta belaka. Ini yang menjadi beban. Jangan kamu biarkan Islam itu tidak memiliki ruh, yaitu tauhid. Karena sekarang ketinggian pemahaman tauhid tidak dicapai oleh orang yang tidak dibuka pemahamannya sama Allah. Maka terjadilah pengikut-pengikut perbuatan tanpa hayat. Artinya Islam bisa mati tanpa ruhnya tauhid. Itu yang menjadi tolak ukur kamu belajar di Makom Buya Pasaman Timur. Bukan untuk membanggakan dirimu dan menurunkan derajat orang lain. Kelebihan bukan untuk merendahkan manusia. Kelebihan untuk menyelamatkan manusia. Tapi bagaimana bisa manusia selamat, umat selamat, kalau pemimpinnya belum sampai pada titik yang dituju tauhid? Bisa jadi takbir diangkatnya, tangan dilipatnya, bukannya qabla mutu anta mutu. Dia tidak mengenal kehidupan yang dalam kematian, tapi sholatnya yang mati. Karena tauhid dirinya belum bersandar kepada Allah dan dirinya belum bertauhid kepada Allah. Selamatkan mereka cepat dengan adanya ilmu yang terijab di dirimu. Di sini kita belajar di makom tauhid, karena tidak sedikit Islam kehilangan tauhid kepada Allah. Baik tauhidin, mereka tenggelam dalam peraturan tidak bangkit-bangkit lagi. Yang kedua tauhid zuhudiyah, mereka bangga dan senang tanpa mengenal Allah, berarti tidak zuhud dia. Naik lagi tauhid ilahiyah, mereka tidak pernah berpikir Tuhan itu apa ada apa tidak. Naik lagi ke atas tauhid siriyah, mereka tidak tahu kerahasiaan yang terjadi di dalam perbuatannya, kerahasiaannya Allah. Dan terakhir tauhid goibiyah, mereka tidak terbuka batasan, malah tertutup batasan kepada Allah, tidak terbuka ijab dirinya. Makanya dia larut di dalam tauhidin, artinya larut di dalam peraturan. Apa peraturan? Dia larut di dalam kebenaran, yaitu membaca ayat dan mengingat rakaat. Itu saja. Ingat rakaat,
jangan lupa ayat. Akhirnya dia lupa Tuhan yang dia hadapi karena sibuk mengingat rukun dan rakaat. Apa ayat sesudah ini? Ini rakaat berapa? Entah siapa Tuhan, entah siapa diri. 3 persoalan Islam. Apa? Ujubu ala nala maujud. Orang sholat itu merasa ada dirinya, tapi la maujudun, tidak merasa ada Tuhannya. Ini yang kita khawatirkan. Yang kedua, la wujudun ala maujud. Dia merasa tidak ada, tapi dia merasa Tuhan ada. Jatuh dalam rasa-rasa. Yang parahnya yang ketiga, wala maujudun la maujudun. Dia tidak ada, Tuhannya pun tidak ada. Akhirnya Allah cabut di diri dia pelan-pelan asmanya Allah. Sifat Rahman, jiwa untuk memberi sudah hilang. Sifat Rahim, jiwa menyayangi orang sudah kurang. Sifat Al-Hakim, enggak mau membuat masalah yang benar tapi menghakimi sendiri. Tidak berapa lagi asma yang tinggal di alam nyata ini. Ini sudah mengancam keselamatan umat. Dengan gugurnya tauhid di tengah-tengah Islam. Allah hanya untuk diakui, Muhammad hanya untuk diakui. Bisakah kita bedakan zat yang dibagi dua tadi menjadi dua? Kalau ada kata wujud, ada kata maujud, wujud itulah yang berwujud dan bermaujud. Tidak ada pemisahan. Iman bukan hanya untuk mengimani, iman itu untuk diperjalankan. Din Islam dal memperjalankan. Alif pada Allah, nun diri kita, ayat. Dia memang berjalan dari berdiri sampai sujud, tapi ibadahnya jalan di tempat. Kemana yang tahu? Siapa yang tahu? Yang datang ke masjid, yang datang ke musala, yang pura-pura tahu, yang mendengar dari orang lain disampaikan kepada orang yang tidak tahu. Ini mengancam keselamatan. Namanya Islam. Islam itu artinya selamat. Coba rasakan dengan hati nuranimu. Sampaikah hatimu melihat umat seperti itu? Dia punya anak, dia punya istri. Bapaknya tidak kenal Tuhan. Di mana letak Islamnya itu? Islam bukan suatu wadah yang mati. Islam kodrat yang bergerak. Diniyah, manusia ruhaniyah. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Saya yakin dan percaya kalau hatimu yang bicara, tidak ada yang susah. Tidak ada gunung yang tinggi, laut yang dalam. Kalau hatimu butuh Tuhan. Dan jangan kamu ingkari perjalanan Tuhan. Sesungguhnya perjalanan Tuhan itu adalah dirimu sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Kamulah
ihdinas sirat, rahasiaku yang berasal dari manusia tersirat, mustaqim, yang dibuat oleh keyakinan oleh Allah dan kepercayaan, maka kujadikanlah engkau. Siapa engkau? Engkaulah titian siratal mustaqim. Siratal lazi. Siratal lazi itu adalah kamu. Jalan tersirat. Nah, aku, an, batin, am terlihat. Ta'ala adalah Tuhan, ihim berwujud diri. Itulah asal usulmu dari wujud Tuhan, batin yang diperlihatkan, hak daripada Allah Ta'ala. Maka kaji Tuhan di dalam tauhid adalah kaji kodrat kepada awal jadi. Kalau kaji Tuhan di dalam iman, itu adalah yang disembah. Pahamnya tauhudun dengan tauhidin itu berbeda. Maka jangan bicara tauhudun kecuali kamu dengan Tuhan. Tapi tauhidin adalah iman yang harus diperbaiki oleh tauhudun. Baik, jamaah sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita masuk dengan muzakarah. Sallu muzakaratun fi jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa Uya dan keluarga sehat selalu. Insyaallah. Amin. Dan juga para khalifah, juga para imam, tentunya yang sama-sama dicintai, yang dicintai dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, untuk selanjutnya apa yang telah dipaparkan oleh Buya tadi soal tidak terlepas dari yaitu tema wujud dan maujud. Wujudku adalah wujud yang berwujud. Dan kepada para imam sekalian, barangkali apa yang telah disampaikan Buya tadi ada yang kurang paham atau mau ada pertanyaan, dipersilahkan untuk mengangkat tangannya masing-masing. Dan untuk itu sebelum mengangkat tangan, cara untuk menyapa salam kepada Buya harus dengan lengkap dan ditambahkan videonya. Dipersilakan. Silakan untuk pertanyaan. Dan insya Allah pertanyaan untuk yang pertama kali yaitu kepada Pak Imam Asep, dan mohon kepada Imam Hamsin untuk yang kedua kali. Silahkan Pak Imam Asep untuk dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Buya. Insyaallah. Amin ya. Saya mohon penjelasan lebih jelas Buya. Muhammad itu zatnya Allah yang disebut zat tunah Buya. Apakah begitu? Sementara wujud ahadnya Allah itu adalah zat tunalnya. Nah, ini bagaimana kaitannya dengan tadi disinggung wahid dan ahad itu Buya. Mungkin itu mohon pencerahannya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zat itu
Zat kunah adalah kodrat daripada alif lam lam ha ah Allah. Wujud dari zat kunah dinamakan zat kunal, yang asal muasal nur itu jadi disebut Muhammad. Kenapa disebut Muhammad? Karena nur itu yang mau menjizat. Terus bisa jadi Tuhan mereka? Tidak bisa. Maka disatukanlah kodrat zat kunah dengan kunal menjadi Ahmad, Allah dan Muhammad. Allah yang berwujud Muhammad. Di situ terjadinya sebuah kodrat Ahmad yang artinya dipuji. Kalau sudah dipuji berarti dia adalah alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jelas sudah kalimat itu dan makrifat dan wujud sirnya sudah bisa kamu lihat. Paham? Insya Allah Buya. Sedikit lagi Buya. Kaitannya wahid dan ahad itu tadi Buya. Wahid awal mujadi tidak memiliki kodrat apapun. Ahad sudah bertali jali kepada zahir. Aftar pada alif yang terlihat, yaitu dengan wahid. Ba'dal pada waktu itu belum terlihat. Paham? Nah, itu yang dikatakan A, I. U-nya mana? U-nya itulah aku. Makanya ada kalam A, I, U itu. Paham? Insya Allah Buya. Terima kasih pencerahannya Buya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Imam Asyef yang telah mengeluarkan pertanyaannya, dan dipersilakan untuk yang kedua, insya Allah kepada Imam Hamsin, dipersilakan Pak. Terima kasih Juru Tablik atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik di sini ayat kutsi dan keramat, dan itu apa namanya, batin zat dan nur menjadi batin zat dan nur itu kan alam menjadi Muhammad Kadim Azali. Kalau kutsi keramat keramat apa namanya, itu yang menjadi Kodrat. kodrat ya, ilmu itu. Saya mohon lagi penjelasannya Bu ya, belum terlalu itu tadi. Pada saat Bagaimana wujud itu ada batin zat nur pada diri yang hakikat disebut dia. Ini yang dikatakan dengan sifat Rasul. Ya. Namanya Khadim Azali, yaitu yang diikuti dan bisa mengikuti. Karena dia berupa diri fanafillah. Di saat mawujudnya kepada zahir kodrat iradat ilmu, inilah zahirnya yang disebut Muhammad bin Abdullah, yang berkodrat zahir berbentuk Adam. An-Nazir Adam bukannya Nabi Adam. Adam itu adalah alif dan mim. Alif Allah, dal perjalanan, mim itu Muhammad. Itulah zahirullah. Paham? Allah ya, insya Allah. Kalau satu lagi, kalau kodrat zat kodrat apa itu yang keduanya tadi itu Bu ya? Kodrat irodat ilmu gitu. Batin zat udah, nanti lanjut aja Bu ya. Terima kasih pada Imam Hazil yang telah mengajukan pertanyaan.
Dan untuk pertanyaan selanjutnya ya insya Allah kepada Imam Lalu Muhyiddin tadi yang ketiga, dipersilakan Pak Lalu Muhyiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah Pak Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya tetap sehat walafiat bersama keluarga. Amin. Insyaallah. Di dalam kita mengenal rukun Islam yang kelima ini Buya, seperti Buya yang berkalam tadi itu, yang perlu kita pahami di sini adalah yang pertama, yaitu syahadat. Tentunya bagaimana di dalam syahadat ini cara memperjalankan diri, Buya, untuk lebih jelasnya supaya singkat dan supel Buya, supaya tidak terlalu lama, supaya insya Allah caranya untuk berhubungan ini di dalam syahadatnya ini Buya. Cuma itu Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di situ tadi sudah saya sampaikan, hanya maujud yang bisa kembali kepada wujud, wujud bisa kembali kepada wujud awal mula jadi. Periksa dirimu mana yang maujud, siapa yang maujud. Di dalam yang maujud itu siapa yang berwujud. Di dalam berwujud itu siapa wujudnya. Nah, nanti itu dikaji ya. Insya Allah luar biasa. Alhamdulillah sedikit tapi bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Imam Lalu yang telah mengajukan pertanyaan ya. Dan untuk selanjutnya dipersilakan kepada para imam semuanya untuk mengangkat tangan. Dipersilakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, masih ada? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ayah beserta keluarga dalam keadaan sehat selalu dan dalam rahmat Allah dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Terima kasih juru tabligh. Apa yang ayah telah kalamkan tadi membuat ananda tidak bisa berkata apa-apa. Ketika begitu sempurnanya bagaimana ayah ingin memberikan kepada kami untuk bisa memahamkan bagaimana pentingnya tauhid itu. Oleh karena itu, izinkan untuk ananda bertanya ayah. Ketika aku ingin jadi Tuhan, sesungguhnya itu ayah, apakah kedudukan aku itu sebelumnya itu adalah Tuhan ayah? Aku bukan Tuhan. Ya. Tidak ada kalimat yang menyatakan aku Tuhan sepatah kata pun dalam Al-Quran dan kitab lain. Tetapi aku ingin menjadi Tuhan dengan kehendakku jadikan hayat wujud. Agar aku disembah maka maujudlah aku pada zahirku sendiri dengan bersifat. Nyatalah aku. Kodratku Allah, wujudku Muhammad. Dan aku ingin dipanggil dengan nama Allah. Allah ingin dipanggil dengan kalam Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aku ingin dipanggil dengan nama Allah. Anani anallah. Tapi tidak ada ayat yang mengatakan panggil aku Tuhan. Karena Tuhan ada sebuah derajat. Paham jemaah?
Paham ayah. Lalu ketika aku ingin dikenal itu ayah, maka aku wujud dan aku wujud dan maujud. Lalu ketika aku ada pada diriku sendiri, karena aku memperjalankan diriku untuk menjadikan keakuanku. Oleh karena itu ayah, di sini ada dua. Ada aku dan ada dia. Apakah sesungguhnya aku dan dia ini akhirnya akan menjadi satu ayah? Kalau kita melihat kata aku, kata dia, balikin saja. Siapa dia? Dia adalah aku. Tanya jawab yang sudah mutlak itu. Aku ini adalah dia. Loh, siapa dia ya Allah? Dia itu adalah aku. Gitu, paham? Jadi dengan demikian, disitulah duduknya aku tergantung prasangkamu itu ayah. 3 posisi. Mau hanya menjadi Tuhan sekalian alam, mau menjadi rahmatan fil alamin, ambil yang maujud. Menjadi diri hakikat, wujud, ambil yang kedua dengan batin zat nur. Mau menjadi aku awal mula engkau jadi, maka ambil wujud. Wujudkan aku dan maujudlah aku. Tinggal engkau menyaksikan. Cukuplah engkau jadi saksi bagiku. Paham? Kata-kata kunci terakhir yang bisa memberikan kami suatu batasan sehingga tidak ada lagi yang ada selain dia ya, selain dirinya. Akhir kalam saya untuk menetapkan keyakinanmu, aku tidak bisa dikenal dengan cara apapun kecuali aku mengenalkan diriku, dan diriku itu adalah kamu. Baik, kita ketemu 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.